yaitu pembacaan Umul Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Imam Masjid Lembaga Nusa Penjayan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, diberikannya kita umur yang panjang, badan yang sehat, serta diluangkannya waktu kita untuk menghadiri dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Kemudian selawat beserta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pegawai syara. Pegawai syara itu ada beberapa hal yang diperhatikannya. Jadi pegawai syara itu bukan sekedar urusan agama saja yang diperhatikan, bukan sekedar urusan akhirat saja, dunia pun harus diperhatikan. Maka melihat dinamika kehidupan, macam-macamnya peristiwa pada akhir zaman ini, maka selaku pegawai syara kami akan menyikapi atau kurang lebih 4 hal, ya, 4 hal yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa laksanakan, bisa lakukan bersama-sama, ya. Yang pertama, hifzul ailah awil usriyah. Pertama, menjaga keluarga anak bini, ya. Khususnya menjaga anak lah yang pertama kali. Karena akhir-akhir ini kita sudah tahu bahwa di negara kita sekarang ini kebebasan itu luar biasa diberikan kesempatan kepada masyarakat. Saking bebasnya sampai-sampai kita sudah sulit menemukan anak yang patuh kepada emaknya. Anak yang takut kepada ayahnya sudah mulai berkurang. Jadi karena faktor lingkungan, faktor kebiasaan yang banyak baru datang ke lingkungan kita, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik dulu sudah banyak ditinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengharap anak sekarang seperti anak-anak kita dulu pada zaman dahulu, kalau gurunya lewat, saya ingatkan gitu ya,
Kalau Pak Imam, Pak Khotib, pokoknya yang namanya guru lewat, mencepulat lagi. Oh, mencepulat. Lagi kita tengok, guru lewat. Kenapa? Etika, adab dipegang teguh dalam keluarga. Dari bapak, ibunya mengajarkan adab etika yang baik kepada anak-anaknya. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah apa? Perhatikan, jaga keluarga kita. Sebagaimana sesuai dengan amanah Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hifzul ibadah. Tadi pertama menjaga keluarga. Penting gitu ya. Yang kedua, hifzul ibadah. Menjaga ibadah. Ibadah itu harus dijaga. Ibadah itu harus tertib. Ibadah itu harus teratur. Baca harus benar. Bahkan dalam ibadah, khususnya dalam akidah tauhid saja, at-taqlid fil akidah haram. Ikut-ikutan dalam keyakinan haram. Kau kenapa nungging terhadap gunung, nurut merayangan? Itu haram itu. Turut menurut itu haram. Makanya hifzul ibadah itu penting. Menjaga ibadah tadi, menjaga bacaannya, menjaga segala rukun dan syaratnya, itu penting. Nah, ini kita ajarkan kepada diri kita, kepada sanak keluarga kita, supaya ibadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadahlah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Umatku, kalian sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jangan sekedar hati kalian. Nah, itu. Jadi membacanya yang benar, teratur, dan betul bacaannya. Apalagi mama yang megang mengko. Yang megang mengko lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena maaf ya, saya ada beberapa amalan, ada beberapa wedit. Dulu saya hafalnya dari dapat kata Imam Khotib ya. Saya hafalnya nganin beliau maco di mik. Ya ada. Banyak ada kita yang hafal zikir wedit, tapi nganin ulang baca berbeda. Jadi yang megang mengko pentingnya bacanya harus jelas, tepat, dan betul. Nah, jadi supaya apa? Supaya makmum kita, di samping dia milu kita pun ikut membuat dia hafal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada 4 dia. Jadi hifzul ailah, kemudian hifzul ibadah. Yang ketiga, hifzul ukhuwah, menjaga tali persatuan, persaudaraan. Umat Islam itu luar biasa. Bukan sekadar saja dia bersaudara dalam sesama manusia, tapi ada yang lebih mengikat lagi, persaudaraan dalam keyakinan, keimanan. Jadi umat Islam itu persaudaraannya luar biasa. Maka harapan kami sebagai pegawai syara, khususnya kepada masyarakat Desa Peninjauan, tingkatkan persaudaraan kita, persatuan kita. Alhamdulillah, pada hari ini kami lihat ada tak 90% orang meninggal kontrol rajin lah. Ada ya 99-95% lah. Alhamdulillah, persaudaraan di Desa Peninjauan masih sangat kuat. Insya Allah jangan sampai kita bercerai-berai. Maka penting menghadiri pengajian, ya, segala kegiatan agama diikuti. Supaya apa? Supaya tali persaudaraan kita semakin kuat. Kemudian yang terakhir, hifzul akidah. Ini yang paling berat. Hifzul akidah, menjaga keyakinan.
menjaga keyakinan, keimanan kita, agama kita di masa yang mana saat ini agama itu dinomorduakan. Jaga agama dinomorduakan. Bahkan kita maaf ya, kalau bahasanya agak tinggi dikit, tapi mudah-mudahan walaupun tinggi, yang intelektualnya tinggi, insya Allah bisa menyampaikan kepada yang lain. Negara kita ini kan sekarang menuju negara sekuler. Negara sekuler itu apa? Harus dipisahkan antara pemerintahan dengan agama. Ulang agama tidak boleh terkuak-kuak dalam pemerintahan. Betul tidak? Jangan bawa agama. Nah itu agama negara kita sekarang. Jadi sangat disayangkan umat Islam di Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Tapi umat Islam alergi, takut berbicara agama di depan umum. Takut. Bahkan ada lagi, apalagi kini kita masuk 2023, 2024, tahun politik bentar lagi. Jangan bawa agama, kata dia. Ustaz tidak boleh bicara politik, Pak Imam tidak boleh bicara politik. Nah, kalau kita memaknai peristiwa Isra Mi'raj, itu ada 3 hal yang diajarkan oleh Nabi. Pertama, masalah sosial. Ketika Nabi dari kota Mekah ke Palestina, itu hubungan sosial sesama manusia. Ketika naik dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, itu ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, lalu terjadi peristiwa politik. Apa itu peristiwa politik? Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Artinya Islam tidak pernah dilepaskan dari kegiatan politik. Jadi ulama-ulama, para imam, para khatib, para bidan, para kiai, jangan pernah takut mengagungkan agama Islam, apalagi khususnya di dalam kancah perpolitikan di tanah air. Karena kita kini saya tengok, maaf aja, segala partai itu ada kiainya, ya. Segala partai itu ada kiainya tuh, ya kan? Tapi kenapa takut bicara Islam? Kenapa takut bicara agama Islam? Karena kita mulai dinabobokan. Tidak mana, ya. Islam itu dinabobokan. Makanya, maaf saya agak ini harus perlu saya sampaikan. Makanya jangan heran gitu. Berapa tahun yang lalu, sekolah madrasah itu mau dihilangkan, ya. Ya, benar kan ini? Full day school, sekolah dari pagi sampai jam 2, jam 3. Tujuannya apa? Sekolah agama, sekolah madrasah, singkirkan. Ya belum, cukuplah lekor mata pelajaran sekolah pagi itu. Benar kita maling, tolak masjid, masjid nak dikurangkan. Kita tengok sekolah agama, madrasah, sanawiyah, aliyah. Maaf bapak ibu, saya sebagai gurunya tahu persis kami yang mengabdi di sekolah-sekolah agama merasa sangat dianak didikan. Ya, kenapa? Karena kita dari dulu tidak pernah mau menampilkan agama Islam kita sebagai identitas kita. Kita malu. Padahal maaf, bupati kita itu termasuk buat agama dia. Jangan jauh-jauh. Saya dengan Pak Sekdes gitu aja. Saya waktu baru balik ke beliau, saya hormatnya itu bukan kepada Sekdesnya dulu. Karena saya mendengar ketika beliau baca, Koli Sekdes Kerbonya. Ya, Koli Sekdes Koli. Jadi gara-gara jadi Sekdes, Koli hilang. Nah, jadi seharusnya kita harus menghargai Sekdesnya, menghargai Kolinya. Jadi background agama jangan pernah
kita malu untuk menampilkan guru-guru yang ada di SD, di SMP, dia punya background agama, walaupun dia mengajar olahraga, walaupun dia mengajar apalagi matematika, jangan pernah tinggalkan background agama. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir menyikapi tahun politik 2023-2024, harapan kami kepada seluruh masyarakat Desa Peninggalan, khususnya karena kami tengok di grup itu pas lebaran segala londo, ya kan? Mudah-mudahan kita tetap santun, tetap rukun, menjaga persatuan dan kesatuan. Silakan warna berbeda, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam. Silakan, tapi jaga persatuan dan kesatuan. Yang penting prinsip kita, kalau pengen maju, pakailah prinsip para pejuang kita pada masa tahun 1945. Apa itu? Kita bisa bebas, bisa merdeka. Kita di Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyak tokoh-tokoh yang legowo, yang memberikan peluang kepada khususnya Bung Karno. Saya pun kami dalam pegawai salah dan Imam Khotib bilang itu, yang segalanya mimpin Imam Dua. Kalau saya berdua-dua dan Ustaz Pika harus jadi imam dua-dua, salah sebenarnya. Maka salah satu harus ada yang legowo. Kalau kita kepengen sembahyang kita, jamaah kita sah diterima Allah, salah satu imam harus legowo. Kalau kita pengen maju, maka kita harus berlegowo, berlapang dada, memberikan kesempatan kepada sanak saudari kita yang punya peluang. Kalau segala galanya kepengen maju, sekok pun tidak akan menjadi. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah sekali lagi saya ulangi, saya mohon untuk dimaafkan. Tidak ada niat jahat, tidak ada niat bermaksud jahat. Harapannya mudah-mudahan ke depannya Desa Peninggalan, desa yang besar, masyarakatnya banyak, adilnya 2 kali lipat, mudah-mudahan menjadi desa yang maju, desa yang kuat, desa yang dihargai dan dihormati oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj ini dan juga para bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berkenan sama-sama hadir di masjid ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya hormati Bapak PJ Desa Peninjauan, Bapak Ibrahim. Yang saya hormati yaitu Bapak Sekdes dan perangkat desa yang lainnya. Yang saya hormati yaitu Bapak Kades terpilih kita, yaitu Bapak Adian Yasbok. Yang saya hormati tokoh masyarakat itu yaitu Bapak Ali Ahmad SAG dan Bapak Samlawi. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal dan Bapak Mudim beserta panitia masjid yang lainnya. Dan yang saya hormati
Ketua Lembaga Adat beserta anggota, Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu umur panjang, badan yang sehat, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami Darun Najah dan sepeninjauan ini, yaitu untuk memperingati yaitu kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-harinya. Selanjutnya salawat serta salam kita tidak lupa yaitu mengirimkan syahdan di masa umur Rasulullah SAW 52 tahun, yaitu dengan satu riwayat, yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya pada junjungan kita Rasulullah SAW akan mi'raj ke 7 lapis langit dengan kelakuan yang akan tersebut. Maka ada 5 hal di dalam perihal mi'raj itu. Ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas setiap suatu dan yang menzahirkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad SAW dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ihwal segala hamba-Nya yang ahli taat dan yang ahli maksiat. Karena Nabi Muhammad SAW yaitu memberikan kabar yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj itu, yaitu yang telah tersebut di dalam Quran, yang telah tersebut oleh ulama, yang pertama daripada yaitu menyatakan, Allah menyatakan yaitu akan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala dari sifat lemah. Dan Allah juga menyatakan akan kudratnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit, melewatkan 7 lapis langit dengan sekedar dikurang 3 jam lamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan yaitu seorang hambanya di malam hari, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wa fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah SAW. Artinya, maka naik Nabi Muhammad ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersamaan Jibril hingga ke Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Nabi Muhammad atas Ar-Rauful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikannya di dalamnya akan segala yaitu permintaan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada putra khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada, yaitu yang dimisalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa pada malam terjadi peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram. Diapit kedua pamannya Hamzah dan Ja'far. Malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengangkat Nabi, kemudian beliau dibaringkan di dekat
Zam-Zam. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mengeluarkan hatinya. Malaikat Jibril kemudian meminta tiga kerjaan air Zam-Zam kepada Mikail untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari semua kotor yang ada di hati Nabi SAW, dari penyakit rohani dibuang, termasuk kantong hitam al-alaqat al-sauda yang merupakan rumah syaitan yang ada di hati setiap manusia, juga diangkat dari hati beliau. Wajar kemudian jika syaitan tidak kuasa menggoda dan menghadapi beliau. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa dada Nabi Muhammad SAW paling tidak dibersihkan sebanyak 3 kali. Pertama, ketika beliau masih berumur sekitar 4 tahun saat diasuh oleh Halimah Sa'diyah, di mana saat beliau bermain bersama teman satu susuan dengannya di belakang rumah, malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengambil Nabi SAW, kemudian membelah dada beliau. Kedua, saat beliau akan menerima wahyu di Gua Hiro, malaikat Jibril juga membedah dan membersihkan dada beliau. Ketiga, saat hendak perjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kembali dada beliau, yaitu dibedah dengan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibedah dan bersihkan hati Nabi Muhammad SAW sebelum dibawa menghadap dan menemui Allah, sekaligus juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa hendaknya setiap muslim yang bermaksud terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membersihkan dirinya lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha suci dan secara pasti yang akan boleh dan bisa menemuinya juga sesuatu yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang maha bersih hanya akan menerima perkara-perkara yang bersih pula. Hal itu salah satunya, setelah hati Nabi Muhammad SAW dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam, maka masukkanlah ke dalam hati tersebut, yaitu dengan air, maka dimasukkan ke dalam hati tersebut, yaitu ilman. Yang pertama adalah sifat santun, yang kedua adalah ilman, yaitu ilmu, dan yang ketiga ada yakinan, yaitu keyakinan, dan yang keempat adalah islaman, yaitu ketertundukan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dalam konteks kemanusiaan merupakan manusia yang paling santun, paling mengetahui, paling yakin dan paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemedahan dada Nabi Muhammad SAW, penyucian hati daripada segala kotoran rohani, serta penutup malaikat Jibril memberikan stempel Khatamun Nabiyyin, yaitu penutup seluruh para nabi, yaitu di punggungnya. Mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin jamaah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya syahdan, malaikat Jibril menyebut kendaraan yang akan digunakan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang bernama Buraq, yaitu Buraq itu adalah kilat, itu ke surga. Diriwayatkan binatang bernama Buraq ini tersebut adalah ukurnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari beruang atau kuda. Dia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Satu langkahnya adalah sejauh capaian mata memandang. Jika ia melewati jalan gelap, mendaki kedua kakinya otomatis dari panjang. Dan ketika menurun kedua tangannya otomatis panjang, sehingga kondisi punggungnya selalu rata, sehingga menjadikan penunggangnya dalam kondisi tenang dan nyaman. Nabi Muhammad SAW mengendarai Buraq dengan didamping Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang memiliki banyak pohon kurma. Maka Jibril menyuruh Buraq berhenti dan meminta Nabi Muhammad SAW turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat.
Nabi SAW pun melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Jibril bertanya, wahai Rasulullah, tahukah engkau, wahai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat? Nabi SAW menjawab, tidak, saya tidak tahu wahai Jibril. Maka Jibril berkata, engkau sholat tadi di tanah yang baik dan subur. Kelak engkau akan pindah ke negeri itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW berhenti dan sholat di Yasrib, kemudian diganti namanya dengan Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Tidak lama kemudian Jibril meminta kembali kepada Quraisy untuk berhenti dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kembali meneruskan perjalanan. Di perjalanan Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah dia tahu di mana sholat? Dan seperti sebelumnya beliau juga menjawab tidak tahu. Malaikat Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan sholat di Madian di dekat pohon, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pohon itu adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam duduk dan beristirahat sambil kebingungan dalam pelariannya dari Mesir hingga Allah memberikan petunjuk kepadanya di bawah pohon tersebut. Tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Jibril kembali memerintahkan untuk berhenti dan meminta Nabi Muhammad SAW kembali turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam perjalanannya, kembali Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tempat yang dia berhenti dan melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW kembali menjawab bahwa beliau tidak tahu tempatnya, dan Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan sholat di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa pernah bermunajat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berapa lama berjalan, kembali Jibril menyuruh Nabi turun dan sholat 2 rakaat sama seperti sebelumnya. Setelah selesai dan melanjutkan perjalanan, pertanyaan yang sama diajukan Jibril dan jawaban yang sama juga, yaitu Nabi tidak tahu. Maka Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat sholat beliau adalah Baitul Lahmi, tempatnya di pohon Qomar, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya, yaitu Maryam. Masyaallah hadirin jamaah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah berjalan beberapa lama, Nabi Muhammad SAW melihat kumpulan api dari kejauhan seperti obor atau colok kalau masuk kita peninjau ini. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, hai Jibril, apakah api itu? Jibril menjawab, itu adalah jin Ifrit yang suka mengganggu manusia. Mari aku ajarkan engkau kalimat yang bisa memadamkan api itu. Jibril mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammati min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yakhluqu fiha wa min syarri ma zara fil ardi wa min syarri ma yakhluqu minha. Artinya berlindung dengan kekuasaan Allah yang mulia, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik kepadanya, dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan kejahatan yang keluar darinya. Ketika Nabi SAW selesai membaca doa tersebut, tiba-tiba beliau melihat semua api menjadi padam. Doa ini tentu sangat baik dibaca sebagai bentuk perlindungan manusia dari kejahatan jin dan syaitan. Nah, ini dibaca untuk kita masing-masing di rumah. Kalau ada yang punya, baca silakan. Lagi untuk anak-anak kecil, ya. Anak kecil itu yang masih lagi, yang masih ini dibaca doa ini. Mudah-mudahan tidak akan terima gangguan jin. Mari kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wasal hadirin rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mencium aroma yang wangi
yang seakan beliau tidak pernah mencium aroma yang sebagus ini sebelumnya. Beliau bertanya kepada Jibril, dari mana aroma wangi itu berasal? Jibril menjawab bahwa aroma wangi itu berasal dari kuburan, yaitu Siti Masyidah, wanita tukang sisir rambut dari Fir'aun dan keluarganya. Dikisahkan bahwa ketika Fir'aun berkuasa yang mengaku diri sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya, terdapat seorang wanita yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun yang tidak mau menerima ketuhanan Fir'aun. Dia bersama suaminya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Suatu ketika saat Masyidah menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dan Masyidah berkata, Bismillah, demi Allah, celakalah Fir'aun. Anak Fir'aun kemudian mendengar ucapan Masyidah dan dia bertanya, apakah ada Tuhan selain ayah saya? Masyidah menjawab, iya, Tuhan saya dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Fir'aun kembali berkata, bolehkah hal ini saya sampaikan kepada ayah saya? Masyidah menjawab, silakan engkau boleh menyampaikannya kepada ayahmu. Anak Fir'aun pun bergegas menemui ayahnya dan menyampaikan apa yang dia dengar dari Masyidah. Fir'aun pun memanggil Masyidah dan mengajukan pertanyaan seperti yang diajukan anaknya. Seperti jawabannya kepada anak Fir'aun, Masyidah kembali menegaskan ucapan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya dan juga Tuhan Fir'aun bahkan luas semua alam hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain termasuk Fir'aun. Fir'aun bermuka dan memaksa Masyidah untuk menarik ucapannya serta memberikan yaitu pengakuan akan ketuhanan dirinya. Jika Masyidah tidak bersedia, maka dia beserta suami dan anak-anaknya akan direbus dalam kuali besar. Masyidah ternyata tidak bergeming dengan keyakinannya, tidak berubah dengan keyakinannya, hingga Fir'aun memerintahkan semua pasukannya untuk segera mengumpulkan kayu bakar dan membuat tungku serta mencari yaitu kuali yang sangat besar. Masyidah dan keluarganya kemudian diseret, yaitu di hadapan banyak orang dan siap untuk direbus satu persatu, kecuali kalau dia mau dan bersedia menarik ucapannya dan mengubah yaitu keyakinannya. Giliran pertama yang dibawa ke dekat kuali besar adalah suaminya. Masyidah kembali diminta untuk menarik ucapannya, akan tetapi dia kembali menolak hingga suaminya dimasukkan ke dalam kuali dengan air yang mendidih. Giliran kedua adalah anak sulungnya yang karena keteguhan Masyidah atas keyakinannya juga menyusul bapaknya ke dalam kuali besar. Giliran terakhir adalah Masyidah bersama anaknya yang masih bayi dan berada di pangkuannya. Ketika hendak melompat ke dalam kuali yang mendidih itu, tiba-tiba timbul rasa ibanya atau maksud ibu kepada anaknya bayi tadi, hingga dia pun mulai ragu untuk masuk ke dalam kuali tersebut. Melihat Masyidah yang sedikit ragu, maka anaknya yang masih bayi tiba-tiba berkata, wahai ibu, janganlah engkau ragu kerana engkau berada di jalan yang benar. Maka Masyidah pun masuk ke dalam kuali mendidih tersebut dan meninggal bersama suami dan anak-anaknya. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam kuali tersebut, Masyidah meminta kepada Fir'aun agar nanti jasad mereka ditanam dalam satu kuburan. Maka aroma harum yang engkau cium ini berasal dari kuburan Masyidah dan keluarganya itu. Begitu tutup Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa sumber yang disebutkan bahwa selain bayi Masyidah yang bisa berbicara suatu dalam ayunan, masih terdapat 3 bayi lainnya yang juga berbicara saat dalam ayunan. Mereka adalah bayi yang menjadi saksi atas Nabi Yusuf dan Zulaiha, bayi yang menjadi saksi atas Jurayj, seorang abid pada masa Bani Israel yang dulu berbuat serong dengan seorang wanita, serta bayi Maryam yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam yang berbicara sewaktu dalam gendongan ibunya untuk membela ibunya dari tuduhan kaumnya.
Mari kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak berapa lama kemudian Nabi Muhammad SAW melewati sekelompok orang yang sedang Tidak lama kemudian sampai Nabi Muhammad SAW Jibril dan Mikail di Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad SAW bersama Jibril masuk dari pintu Yamani. Setelah turun di depan pintu Masjid Al-Aqsa, Jibril mengikat buruk di sebuah batu tempat para nabi, yaitu sebelumnya juga pernah mengikat buruk ini setelah masuk ke dalam Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan Jibril SAW sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat tiba-tiba Nabi Muhammad melihat manusia sudah banyak berkumpul di masjid. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apa yang berkumpul bersamanya di Masjid Al-Aqsa tersebut. Maka adalah Nabi Muhammad sebelumnya, maka tiba-tiba yaitu malaikat beserta para nabi yaitu menunggu yaitu atas imamnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad yaitu dipegang tangannya oleh malaikat Jibril dan membawanya ke depan untuk menjadi imam. Maka Nabi Muhammad SAW memimpin para salat 2 rakaat tersebut. Setelah selesai salat 2 rakaat, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, tahukah engkau siapa yang salat di belakangmu?" Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Jibril menjelaskan bahwa yang salat belakangnya adalah para nabi dan rasul terdahulu. Semua nabi yang dan rasul itu kemudian memuji Tuhannya dengan pujian yang sangat indah. Nabi Muhammad SAW, kalian semua telah memuji Tuhan kalian dengan pujian yang sangat indah, maka aku juga ingin memuji Tuhan yang saya dengan pujian yang indah pula. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata, begitulah Allah telah melebihkan wahai Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad SAW merasa ketika beliau mau start atau mau berangkat yaitu ke langit yang pertama, maka Nabi Muhammad SAW itu disuguhkan yaitu dengan 2 gelas atau 2 bejana, yaitu yang satunya diisi dengan susu dan satunya itu dengan khamar. Dan ketika Nabi Muhammad SAW memilih, maka Nabi Muhammad SAW yaitu memilih yaitu susu. Maka Jibril menjawab, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Andai kata engkau memilih khamar, maka jelas maka umatmu akan minum khamar dan akan yaitu mengkonsumsi narkoba dan sabu dan lain sebagainya." Makanya itulah Nabi Muhammad SAW yaitu mengkonsumsi yaitu atau meminum yaitu daripada susu dan mencemurkan yaitu susu itu adalah suci, bentuknya adalah putih. Masalah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah hadirin, sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Husseini. Beliau sudah menyampaikan bahwa tadi yang jelasnya sudah beliau sampaikan masalah ibadah dan lain sebagainya, dan juga masalah hablum minan nas, yaitu antara hubungan antara manusia dan lain sebagainya. Dan jelasnya di sini disampaikan juga oleh beliau tadi yaitu masalah yaitu identitas, politik identitas yang disampaikan beliau tadi. Karena Allah kita sebagai umat Islam yaitu seluruhnya, kalau ada kiai atau ulama-ulama kita yang kira-kira mereka itu mencalonkan diri mungkin, ya, hendaklah kita dukung. Kenapa? Kita khawatir zaman sekarang ini. Kenapa? Di Senayan sana banyak orang-orang yang Islam yang memimpin kita. Kita mayoritas Islam tapi dipimpin oleh non-Islam, sehingga hukuman atau undang-undang kita sehendak mereka ubah. Ya, kenapa? Karena yang jelas atau perda kita ataupun yang undang-undang yang lain sebagainya, ya, yang tidak boleh menjual khamar, maka waktu itu mau disahkan yaitu penjualan khamar itu, maka diprotes banyak oleh ulama
oleh masyarakat dan lain sebagainya, maka tidak digubris sedikit pun. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak beriman yang duduk di Senayan sana. Ada orang yang berbuat semacam apa yang sampai oleh Ustaz Husaini dari, yaitu ada ustaz yang ada ulama yang di sana dari pendukung-pendukung partai-partai yang lainnya, namun mereka tidak berbuat tidak berbuat banyak. Kenapa? Banyaklah di dalam itu, yaitu yang mendukung liberalisme dan banyak yang mendukung apalagi tadi yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi, yaitu kebebasan-kebebasan yang lainnya. Nah itu maka hendaklah kita, apalagi di zaman sekarang ini, yaitu minuman-minuman sudah bebas jual belikan, dan juga apalagi yang berbentuk narkoba dan sabu dan lain sebagainya, itu sangat mengkhawatirkan di negara yang mayoritas Islam ini. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam perjalanan Mi'raj ini pertama Nabi Muhammad SAW itu di pintu langit dunia atau disebut langit pertama. Di sana terdapat panjang pintu langit pertama yang bernama Ismail, yang di bawah komandonya terdapat 70.000 malaikat, dan masing-masing dari 70.000 malaikat yang langsung di bawah komando Ismail ini mereka juga memimpin 70.000 malaikat lainnya. Malaikat ini berada di antara langit dan bumi, dan dia tidak pernah turun ke bumi kecuali hanya hari yaitu diwafatkannya Rasulullah SAW. Jibril meminta malaikat penjaga pintu langit pertama tersebut untuk membuka pintu. Malaikat penjaga itu bertanya, siapa yang mengetuk pintu langit? Maka Jibril menjawab, saya Jibril. Nah, malaikat penjaga langit bertanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, yaitu Muhammad. Malaikat penjaga kembali bertanya, apakah dia diutus untuk naik ke langit? Jibril menjawab, iya, dia diutus ke sini. Maka malaikat pun membuka pintu langit pertama, dan mereka menyambut Nabi Muhammad SAW dengan ucapan, selamat datang, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik tamu yang datang. Setelah berada di langit pertama, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam alaihissalam, yaitu nenek moyang manusia. Yang ketika itu Nabi Muhammad SAW belum tahu jika orang yang dia lihat adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW melihat bahwa ketika itu dihadapkan kepada Nabi Adam ruh para nabi dan pengikutnya dari manusia yang beriman. Maka Nabi Adam berkata, ruh yang baik dan jiwa yang baik, letakkanlah ia di ildiin, surga yang tinggi. Kemudian dihadapkan pula kepadanya anak cucunya dari manusia yang kafir. Maka dia berkata, ruh yang buruk dan jiwa yang buruk, jadikanlah tempatnya di sijin yaitu dasar neraka. Kemudian sebelah kanan Nabi Adam terdapat pintu yang terbuka dan terlihat hitam yang keluar dari pintu-pintu aroma yang wangi. Dan di sebelah kiri juga terlihat pintu yang terbuka dan terlihat hitam yang mengeluarkan aroma yang busuk. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ke sebelah kanan, dia bahagia dan tersenyum. Namun bila melihat ke sebelah kiri, dia yaitu bersedih hati. Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam pun menjawab salamnya dan berkata, selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang siapa sosok baru dia temui. Jibril menjelaskan bahwa orang baru dia adalah nenek moyang manusia Nabi Adam alaihissalam. Jibril kembali melanjutkan penjelasannya bahwa ada kumpulan hitam yang terlihat itu adalah anak cucunya dari manusia. Adapun pintu yang ada sebelah kanannya adalah pintu surga. Oleh karena itulah ketika dia melihat ke sebelah kanan, dia senang dan tersenyum melihat anak cucunya yang masuk surga. Adapun pintu yang sebelah kirinya adalah pintu neraka. Oleh karena itu dia sedih dan menangis ketika melihat ke sana karena menyaksikan anak cucunya yang masuk ke dalam api neraka. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW terus naik hingga sampai di pintu langit kedua.
sampai di pintu langit kembali malaikat Jibril meminta kepada penjaganya untuk membukakan pintu. Sebelum pintu dibukakan kembali malaikat penjaganya bertanya sama seperti bertanya malaikat menjaga pintu langit pertama. Jibril pun menjawab sama seperti jawaban yang diberikan kepada malaikat yang menjaga langit pertama. Setelah pintu langit kedua dibuka kembali para malaikat, penjaga menyampaikan sambutan yang sama seperti ucapan selamat datang yang disampaikan malaikat penjaga pintu langit pertama. Di langit kedua ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya sangat mirip dari segi penampilan, termasuk pakaian dan rambut mereka. Langit ketiga, berikutnya Nabi Muhammad SAW naik hingga sampai langit ketiga. Di pintu langit ketiga seperti sebelumnya, terjadi dialog antara malaikat yang menjaga pintunya dan Jibril yang datang. Setelah pintu langit dibuka dan para malaikat menyambut serta menyampaikan ucapan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Yusuf digambarkan memiliki separuh dari keindahan alam semesta, akan tetapi perlu dicatat walaupun Nabi Yusuf memiliki separuh keindahan semesta, itu tapi Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Bedanya, ketampanan Nabi Muhammad didukung oleh kewibawaan yang sangat agung sehingga setiap manusia merasa malu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Yusuf hanya beri kegagahan dan tidak diberikan, yaitu kewibawaan seperti Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak wanita yang ingin berlaku lancang pada beliau. Kemudian mengucapkan salam dan Nabi Yusuf membalas salam Nabi serta mendoakan beliau seperti yang diucapkan Nabi sebelumnya. Kemudian Nabi terus naik hingga sampai di langit keempat. Seperti sebelumnya, Jibril meminta malaikat penjaganya untuk membuka pintu dan malaikat penjaga pun kembali bertanya kepada seperti pertanyaan penjaga pintu langit sebelumnya. Jibril pun menjawab semua pertanyaan penjaga pintu langit itu sama dengan jawaban para penjaga sebelumnya. Pintu langit yaitu keempat pun dibuka dan Nabi Muhammad SAW kembali mendapat sambutan hangat para malaikat penjaganya. Di langit keempat itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang Nabi yang terkenal sangat cerdas dan soleh yang derajatnya yaitu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW terus naik hingga sampai di langit kelima dan kembali terjadi dialog antara Jibril dan penjaganya. Sebelum pintu dibukakan, setelah pintu dibuka dan para malaikat menyampaikan sambutannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Muhammad SAW melihat jenggot Nabi Harun separuhnya putih dan separuhnya hitam. Kisahnya, jenggot Nabi Harun yang putih itu adalah akibat genggaman Nabi Musa alaihissalam yang kesal kepadanya karena membiarkan umatnya Bani Israel berbuat musyrik ketika Nabi Harun disuruh menjaga mereka karena Nabi Musa harus pergi bermunajat selama 40 hari. Selanjutnya setelah saling mengucapkan dan membalas salam dengan Nabi Harun alaihissalam seperti dengan para nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW kembali naik hingga sampai langit ke-6. Setelah pintu langit dibuka melalui proses seperti telah jelaskan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Nabi Muhammad SAW melihat pengikut Nabi Musa sangat banyak sehingga hampir menutup buku. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan lihat ke atas." Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW melihat umatnya memenuhi seluruh bagian bumi dari berbagai sisinya. Jibril berkata, "Begitulah jumlah umatmu yang jauh lebih banyak dari umat para nabi sebelummu. Mereka semua akan masuk surga, ditambah lagi ada yang tidak terlihat sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab." Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa dalam tampilan yang sangat kokoh dan gagah. Rambut dan bulunya lebat dan dari bajunya keluarlah, yaitu bulu badannya kelekasannya bulu tersebut. Ini menunjukkan wujud kekuatan dan kekokohan fisik Nabi Musa alaihissalam. Setelah saling memberikan dan menjawab salam seperti yang dilakukan dengan nabi-nabi sebelumnya, tiba-tiba Nabi Musa bersedih dan menangis. Dia bertanya kepadanya tentang alasan kenapa dia menangis.
Nabi Musa menjawab, betapa tidak aku tidak akan bersedih, sebab sejak dulu manusia terutama Bani Israel mengatakan akulah manusia yang paling mulia dan baik. Namun hari ini saya bertemu dengan manusia yang jauh lebih mulia dan lebih baik dari diriku. Bukan hanya itu, banyak pula yang memasuki. Bukan hanya itu, dia memiliki umat yang paling banyak serta paling banyak pula yang memasuki surga. Jauh lebih banyak daripada umatku yang memasuki surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW terus naik sampai ke langit yang ketujuh. Setelah terjadi dialog dengan malaikat penjaganya, pintu langit dibuka dan Nabi Muhammad disambut dengan sambutan yang hangat. Nabi Muhammad SAW di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk di samping pintu surga dengan kursi emas sambil bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat suci di langit yang menjadi tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat naik kepadanya, dan setiap yang naik tidak akan turun lagi sampai hari kiamat. Posisi Baitul Ma'mur itu segaris dengan Hajar Ka'bah di bumi, yang seandainya dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur itu niscaya akan jatuh yaitu tepat di tengah Ka'bah. Mari kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun menjawab salamnya dengan berkata, selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Seluruh umatmu untuk berbanyak menanam pohon di kebun surga, sebab tanah di surga sangat baik dan subur. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya, apa kegerangan pohonnya yang akan ditanam? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh umatmu memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi SAW kemudian melihat ada dua kelompok. Kelompok pertama putih bersih seperti kertas, dan satu kelompok tubuhnya ada kotoran. Lalu kelompok kedua ini menjadi mati sebanyak 3 kali di sungai berbeda, sehingga wajah mereka pun menjadi putih bersih seperti kelompok pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang kedua kelompok tersebut, Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umatmu. Kelompok pertama adalah mereka yang menjaga diri dari kotoran dosa sepanjang hayatnya, sehingga ketika mati mereka kembali dalam keadaan putih bersih. Sementara kelompok kedua adalah umatmu yang suka mencampurkan amal saleh dan dosa, namun mereka suka bertaubat. Adapun ketiga, sungai itu adalah pertama sungai rahmatullah, yang kedua sungai nikmatullah, dan ketiga sungai sagahum rabbuhum syaraban tahura. Nabi kemudian melihat sebatang pohon yang dari akarnya muncul beberapa sungai. Sungai air tawar, sungai air susu, sungai khamar, dan sungai madu. Nabi Muhammad SAW kemudian diajak ke Sidratul Muntaha, naik ke atas, diajak oleh malaikat Jibril. Kemudian membawa Nabi Muhammad kembali naik hingga sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW melihat wujud Jibril yang asli, di mana memiliki 600 sayap, dan satu sayap bisa menutupi ujung barat dan timur bumi. Dari Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW kemudian menuju aras untuk menghadap Tuhan sendirian tanpa ditemani oleh Jibril untuk menerima perintah Allah SWT. Sesampainya di aras, Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Begitulah disebutkan di dalam surah An-Najm yang berbunyi, yang artinya kemudian dia mendekat dan bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ketika itulah Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad," beliau menjawab, "Labbaik." Kemudian Allah berfirman, "Mintalah, pasti akan aku beri permintaanmu." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan Ibrahim Khalilullah dan memberikan keadaannya kekuasaan yang besar. Engkau telah menjadikan Musa kalamullah dan Engkau telah memberikan kekuasaan yang besar kepada Daud dan menjadikan besi lunak di tangannya. Engkau telah memberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki manusia, baik sebelum maupun sesudahnya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga tunduk di bawah kekuasaannya binatang, manusia hingga jin. Engkau telah menurunkan Injil pada Nabi Isa dan menjadikannya mampu menyembuhkan penyakit sopak hingga menghidupkan orang yang telah mati. Engkau juga telah melindungi ibu dan dirinya dari syaitan hingga mereka tidak bisa disentuh syaitan selama hidupnya. Allah kemudian menjawab, "Jika begitu aku jadikan Habibullah, yaitu kekasihku," kata Allah. "Aku mengutus semua makhluk sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Aku lapangkan untuk dadamu, aku angkat darimu bebanmu, aku tinggikan sebutanmu, di mana selama kehidupan dunia tidak akan disebut namaku, kecuali namamu akan disebut pula bersama namaku. Aku menjadikan umatmu sebaik-baik umat. Aku jadikan umatmu umat yang melemah. Saya tetapkan dalam setiap khutbah mereka penyebutan namaku dan nama sebagai sesuatu yang wajib. Aku jadikan umatmu umat yang paling lurus, hati mereka paling lembut. Aku menjadikan kamu nabi pertama yang diciptakan dan nabi akhir yang diutus. Namun kamu adalah nabi pertama yang umatnya akan memberikan keputusan akhirat. Aku memberikan kepadamu sab'an min al-Nabi, yaitu Al-Fatihah, dan aku jadikan untukmu penutup surah Al-Baqarah sebagai perbendaharaan aras yang tidak pernah saya berikan kepada umat sebelum kamu. Aku berikan kepada kamu Al-Kautsar dan 8 saham. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad, yang keempat adalah sedekah, dan kelima adalah puasa, dan keenam adalah puasa Ramadan, dan keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sejak awal penciptaan langit dan bumi, saya telah menetapkan untukmu dan umatmu yaitu salat wajib sebanyak 50 kali sehari semalam. Setelah itu Nabi SAW turun bersama Jibril hingga melewati Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ketika Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada komentar keluar dari mulut beliau hingga Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mencegat beliau dan bertanya tentang apa yang didapatkan beliau. Nabi Muhammad mencegat Nabi Musa mencegat Nabi Muhammad SAW karena Nabi Musa masih penasaran tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berhasil. Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang apa yang didapatkan Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas dirinya dan umatnya sholat wajib sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kemudian meminta Nabi Muhammad untuk segera kembali kepada Allah untuk meminta penerangan, karena menurut Nabi Musa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melakukan perintah tersebut. Nabi Muhammad SAW menerima usulan Nabi Musa alaihissalam dan kembali naik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keinginan. Sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi jumlah kewajiban sholat bagi umatnya dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan pengurangan sebanyak 5 sholat, sehingga singkat cerita tersisa yaitu 45 kali dalam sehari dan semalam. Sepanjang di dekat Nabi Musa alaihissalam kembali, Nabi sesampainya dekat Nabi Musa
kali Nabi Muhammad ditanya tentang apa yang didapatkan dari Allah Taala, Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa dia dan umatnya wajibkan salat 45 kali. Nabi Musa kembali meminta agar Nabi Muhammad untuk naik terhadap Allah dan meminta kembali pengurangan dengan dalil bahwa umat kita wahai Muhammad tidak akan mampu melakukannya. Nabi pun melakukan apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam hingga hal yang demikian berlangsung, yaitu selama 9 kali, yang mana setiap kali naik dikurangi 5 sholat hingga tinggallah 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Hikmahnya Nabi Muhammad turun naik yaitu sebanyak 9 kali, yaitu agar kita ini kalau kita minta berdoa kepada Allah tidak bosan-bosan. Itu hikmah dari turun naik dari langit yang ke-6 sampai lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 kali agar kita ini sebagai hamba Allah yaitu tidak bosan-bosan minta dengan Allah agar Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku niscaya akan aku kabulkan, artinya akan aku berikan apa yang kau minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada itulah kita tidak boleh artinya bosan untuk meminta. Dengan sholat 5 waktu berarti kita minta setiap sholat 5 waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta suami yang soleh, istri yang soleh, minta anak yang soleh dan solehah. Mungkin selama ini mungkin kita jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Syairi tadi, keluarganya ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kita kurang meminta, artinya meminta berdoa kepada Allah agar kita berikan keturunan yang soleh dan solihah. Dan dalam sujud kita berdoa kepada Allah, berikan ya Allah, pas kita meninggal jadi juga ya Allah, dengan kena minta atau saya kena minta ya Allah supaya dapat anak cucu keturunan anak yang soleh dan solehah. Dan juga ikhtiar punya mana ketika dia lahir, berikan nama yang Islam yang kira-kira diinginkan oleh Allah SWT. Jangan nama yang macam-macam, ya. Saya nama macam-macam ya. Apalagi itu bingung pula orang ketika meninggal nak boleh semete banyak mahal lagi, nak boleh marah lagi. Nah, makanya itulah seluruh ikhtiar macam mana lagi supaya soleh. Itu yang terakhir ikhtiar, no? Apalagi berikan nama tadi dan seterusnya yaitu memberikan pendidikan pada anak-anak kita sejak usia dini, yaitu pendidikan agama terutama, ya agama tempat-tempat yang berbasis agama atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah itu kenapa? Karena itulah yang akan menolong mereka besok di hari kiamat dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah besok di hari kiamat. Itu sudah kita misalnya mengajarkan bahasanya, kita sudah kasih dia pendidikan agama, kita sudah sekolahkan dia, kita sudah kasih dia pendidikan madrasah dan lain sebagainya, pondok pesantren dan lain sebagainya. Maaf jangan bahasa kasar, dia melenceng, tapi dia tidak salah kita lagi. Bukan kita lepaskan, tapi kita nasihati terus. Artinya kalau kita tidak sama sekali, yaitu menyentuhkan atau memberikan pendidikan kepada mereka kepada agama, maka di hadap besok kita dipanggil oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Anak engkau yang malam berbudi, anak engkau malu dan sebagainya, maka engkau tamatkan anak engkau. Sekarang engkau mau masuk surga, Allah, kau tidak akan bisa masuk surga. Kau akan sama-sama masuk ke dalam api neraka bersama anakmu. Kenapa? Karena engkau telah salah mendidik anakmu di dunia ini. Nah, itu. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali pada kali 9 ini Allah sudah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, salat yang 5 kali ini akan aku nilai serta dengan 50 kali. Karena saya menetapkan untuk umatku bahwa satu kebaikan akan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Begitu juga aku telah menetapkan untuk umatku bahwa setiap saja dari umatmu yang berbuat baik, maka aku telah menuliskan untuknya 1 pahala.
Jika kebaikan itu dilakukannya, maka aku tambahkan kepadanya 10 kebaikan. Akan tetapi jika umat berniat berbuat jahat, maka belum aku tuliskan untuknya dosa. Dan jika kejahatan itu dilakukannya, aku masih yaitu menuliskan itu 1 dosa untuk umatmu. Itulah kasih sayang Allah yaitu kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu kepada kita semuanya itu. Setelah menerima salat 5 waktu yaitu sehari semalam, kembali lagi ke 6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kembali bertanya di hadapannya, apa yang kau dapatkan dari Allah SWT? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Allah SWT memerintahkan semalam, yaitu memerintahkan sholat yaitu 5 hari, yaitu 5 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, naiklah lagi engkau ke langit, yaitu ke menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjawab kepada Nabi Musa alaihi salam, saya sudah malu wahai Musa, cukuplah ini yang menjadi yaitu kewajiban umatku, yaitu untuk mengerjakan sholat 5 waktu yaitu sehari semalam. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khairi ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Nabi Muhammad SAW diajaklah oleh malaikat Jibril alaihissalam melihat surga yang sangat indah sekali, yang banyak sungai-sungai yang mengalir, yaitu banyak sekali minum-minuman yang dari surga, Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, yaitu madu, yaitu dan khamar pun ada di surga. Tapi khamar surga bersama dengan khamar yang ada di dunia ini, mabuk, tapi di akhirat tidak memabukkan khamar. Kemudian Nabi Muhammad SAW diajak berkeliling surga, melihat bidadari yang sangat indah sekali, yaitu yang sangat cantik sekali, yang sangat sama datanya, yaitu bidadari untuk menemani, yaitu orang-orang yang beribadah atau orang-orang yang soleh yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin rahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat, yaitu berjalan melihat atau melihat yaitu isi neraka. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, ada sekelompok manusia yang sedang memukul kepala mereka dengan batu hingga berdarah. Bahkan ketika kepala mereka pecah, diganti lagi dengan kepala yang baru untuk kembali mereka pukul. Menyaksikan hal tersebut, hal yang aneh ini, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, hai Jibril, dosa apa yang mereka lakukan wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, itulah tamsil atau perumpamaan umatku, yaitu yang merasa berat kepala mereka menjaga sholat yang diwajibkan atas mereka. Mereka adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalqun aqamus sholati wattaba'u syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Di dalam surah Maryam ayat 19, yang artinya, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Itulah yaitu perumpamaan umatmu, yaitu memukul kepala dia sendiri sehingga pecah kepala itu diakibatkan mereka lalai, yaitu daripada ibadah sholat 5 waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada sekelompok orang
yang disumbang maaf kubur dan kuburnya. Mereka yang membuat perutnya terus membengkak hingga sebesar unta, ada yang bukan sebesar rumah. Mereka terus makan buah yang berduri dan batu dari bara api neraka. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab bahwa mereka adalah umatmu, tamsil atau perumpamaan umatmu yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang mana mereka sudah mampu untuk berzakat, mereka enggan mengeluarkan zakat, dan mereka enggan mengeluarkan sedekah harta mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana uang masuk ke dalam kantong mereka setiap hari tanpa mau membaginya dengan orang lain. Mereka hanya berusaha untuk menjadikan jumlah rekeningnya setiap saat terus membengkak, namun tidak pernah mau mengeluarkan sebagian untuk dibagikan kepada yang berhak. Sikap mereka seperti seorang yang hanya berusaha mengisi perutnya dan menyumbangkan keluar kotoran mereka hingga mendatangkan penyakit dan bahaya pada mereka sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menempatkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Di dalam surah At-Taubah. Masyaallah hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat satu jalan di mana di pinggirnya terdapat kayu yang tidak ada satu orang yang lewat dengan kayu tersebut kecuali disambarinya hingga kayu orang tersebut sampai kerenanya. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang dilihatnya dari sifat kayu tersebut, dan Jibril menjawab, itu adalah tamsil perumpamaan umatku yang suka menghadang di tengah jalan dan menghambat setiap orang yang lewat untuk suatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau bahasa sekarang ini adalah pekan atau perampokan kalau bahasa ini. Nah, inilah siksaan yang diberikan oleh Allah kepada pekan atau perampokan. Nah, itulah masalah hadirin Allah SWT. Selanjutnya, setelah itu Nabi Muhammad SAW itu lewat di dekat sekelompok orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka, wahai Jibril, apa siksaan yang mereka perbuat waktu di dunia, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril AS menjawab, itulah tamsil umatmu atau umat engkau wahai Muhammad yang suka memakan harta riba. Mereka mengetahui bahwa riba itu perbuatan haram, namun mereka tetap menjalankan hidup dalam praktek riba. Masyaallah hati yang dirahmati Allah. Selanjutnya, berikutnya Nabi Muhammad SAW lewat di depan seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, dia mengikatnya untuk kemudian dipikulnya. Karena besarnya ikatan kayu tersebut, dia tidak mampu memikulnya, maka ikatan kayu itu kembali dia buka. Setelah ikatan dibuka, dia mengurangi bebannya, malah ditambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Begitu yang dia kerjakan terus-menerus, yakni semakin berat ikatan kayu itu, semakin dia menambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Melihat keanehan tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang laki-laki itu. Jibril menjawab, dia adalah contoh umatmu yang tidak sanggup memikul amanah dari manusia, akan tetapi masih terus mencari beban amanah untuk dimikulnya. Masyaallah hadirin dirahmati Allah SWT. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersama Jibril melewati sekelompok orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibirnya putus, tumbuh lagi
lidah dan bibirnya yang baru. Untuk kemudian potongnya kembali. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Dan Jibril menjawab, mereka adalah yaitu para penyebar fitnah, yang mereka adalah mulutnya setiap hari menyebar fitnah, yang belum tentu orang itu yaitu berbuat apa yang mereka fitnahkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Jibril lewat sekelompok orang yang memiliki kuku tajam dari tembaga. Dengan kuku tembaga itu mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka hingga sobek berdarah, sampai seterusnya begitu. Nabi Muhammad kembali bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril yang mencakar wajah mereka sendiri, badan mereka sendiri yang mereka cakar? Siapa mereka? Mereka adalah tamsil atau perumpamaan umatku yang suka menggunjing dan mencaci orang lain. Menggunjing atau biba kalau kita menyebut dengan cakap kasanu kembali. Itu. Apalagi dan parik-parik itu saudara lain. Hati-hati. Masyaallah hadirin rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat batu kecil yang keluar seekor sapi darinya. Sesampai di badan sapi tersebut besar dan ia ingin kembali masuk ke dalam batu, namun tidak bisa. Melihat hal demikian, Nabi Muhammad bertanya pada Jibril tentang kejadian yang disaksikan dan malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah para umat yang terlanjur mengatakan suatu perkara, kemudian dia menyesal dan ingin menarik kembali ucapannya, namun hal itu tidak mungkin lagi dia lakukan, mengingat ucapannya tersebut telah terlanjur tersebar di tengah masyarakat. Nah ini tadi juga samulah fitnah yang belum tentu yaitu benar, atau kita nyebutnya begini itu hoak. Hoak ya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu turunlah yaitu ke langit yang ke-6 dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW turun diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamanya Nabi Muhammad SAW di bumi, yaitu bertemu dengan sekelompok kabilah dengan Quraisy yang sedang dalam perjalanan dari Syam menuju Mekah. Nabi melihat satu unta mereka lari dari rombongan sehingga sebagian mereka mengejarnya. Nabi Muhammad SAW juga melihat, yaitu seekor unta merah yang patah kakinya. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada mereka dan tiba-tiba mereka merasa heran sambil berkata, itu seperti suara Muhammad. Nabi Muhammad SAW menemukan kendi air yang mereka terisi penuh dan Nabi Muhammad meminum air pada salah satu dari kedua kendi tersebut. Kemudian meletakkannya kembali di tempat semula menjelang subuh. Nabi Muhammad SAW telah sampai di Masjid Al-Haram di dekat pamannya Hamzah dan Ja'far yang tadi ditinggalkannya dalam keadaan tertidur. Ketika pagi datang, Nabi Muhammad untuk merenung di dekat Masjid Al-Haram sambil kebingungan seakan-akan sedang memikul beban yang berat. Beliau kebingungan memikirkan cara bagaimana menemukan kaum Quraisy dan menciptakan perjalanan yang baru saja dilakukannya. Nabi Muhammad SAW juga ragu apakah mereka akan menerima dan membenarkan cerita perjalanannya. Ketika itulah datang Abu Jahal bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, saya melihat engkau seakan memikul beban yang sangat berat. Adakah sesuatu beban yang memberatkan hatimu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Betul wahai paman, saya tadi malam diperjalanan Allah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis saya diajak berjalan naik hingga langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan itu saya lakukan dalam waktu kurang dari 1 malam." Abu Jahal melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Dia pun berkata, "Maukah engkau saya kumpulkan penduduk Mekah dan engkau ceritakan kepada mereka apa yang engkau ceritakan kepadaku?" Nabi Muhammad SAW dengan senang hati berkata, ya tentu saja, boleh paman. Maka Abu Jahal sedang mengumpulkan penduduk Mekah untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang tidak masuk akal
kapal dengan tujuan mengorok-orok Nabi Muhammad SAW. Setelah orang berkumpul, Nabi Muhammad SAW memulai ceritanya seperti yang cerita banyak para Abu Jahal mendengar cerita Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan ke langit hingga ke Sidratul Muntaha dan kembali ke langit ke bumi hanya dalam waktu yang singkat. Semua tertawa dan mengorok-orok Nabi Muhammad SAW. Sebagian berkata, wahai Muhammad, apakah engkau sudah gila? Bukankah engkau tahu bahwa perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis saja harus ditempuh dalam waktu 1 bulan? Dan bagaimana mungkin dalam perjalanan engkau bisa berjalan sejauh itu dan kembali lagi ke Mekah? Ketika keributan itu terjadi, datanglah Abu Bakar dan mereka bertanya kepada Abu Bakar tentang berita yang baru disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Abu Bakar dengan tenang menjawab, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar. Makanya dari Sayyidina Abu Bakar disebut atau digelar dengan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan. Tidak puas dengan cerita Nabi Muhammad SAW, mereka sepakat ingin menguji Nabi Muhammad SAW dengan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memalukan beliau. Salah satu dari mereka berkata, wahai Muhammad, jika benar engkau sampai di Baitul Maqdis, maka ceritakanlah pada kami gambaran Masjid Al-Aqsa, bentuk bangunannya dan jumlah pintunya. Awalnya Nabi kesulitan untuk menjawab karena memang Nabi Muhammad SAW. Bisa diteruskan? Dengan mudah akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan dengan sangat rinci gambaran Masjid Al-Aqsa kepada penduduk Mekah sesuai pertanyaan mereka. Ternyata jawaban Nabi SAW tidak membuat mereka percaya begitu saja, dan mereka pun meminta bukti lain. Salah satunya bertanya lagi, jika memang engkau dari Palestina, apakah engkau bertemu dengan kafilah dagang yang sedang menuju Mekah? Coba Anda jelaskan keadaan mereka kepada kami. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, saya memang berpapasan dengan mereka. Saya melihat salah satu unta mereka lari dan keluar dari rombongan, dan mereka pun mengejarnya. Salah satu unta mereka yang berwarna merah patah kakinya saat mereka beristirahat, dan mereka meletakkan gede air minum mereka di tanah salah satunya. Saya meminum dan saya letakkan kembali di tempat semuanya. Mereka bertanya, hai Muhammad, kira-kira kapan mereka sampai di Mekah? Nabi Muhammad sudah menjawab, mereka akan masuk kota Mekah pada hari Rabu. Penduduk Mekah pun menunggu kedatangan kafilah tersebut untuk membuktikan kebenaran cerita Nabi Muhammad SAW tentang mereka. Sore hari Rabu ternyata mereka pun juga memasuki kota Mekah. Di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menahan matahari untuk terbenam sehingga siang lebih lama sampai 1 jam. Sore hari Rabu itu. Sore hari Rabu itu kafilah dagang diceritakan dari memasuki kota Mekah. Mereka pun ditanya apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Mekah dari Palestina. Mereka menceritakan sama seperti cerita Nabi Muhammad SAW, di mana salah satu untuk mereka lari dan memisahkan diri, lalu mereka mengejarnya. Unta mereka yang merah kakinya patah, serta salah satu kendi air minum mereka yang ketika letakkan penuh tiba-tiba menjadi kosong. Mereka pun bercerita sepertinya ada suara Muhammad malam itu yang memberikan salam kepada mereka. Mendengar cerita kafilah ini yang sangat sesuai dengan cerita Nabi Muhammad tentang mereka, beramai-ramai mereka berkata bahwa ini adalah salah satu bentuk sihirnya Muhammad. Begitulah bahwa kaum Quraisy pasti perlu bisa menerima kebenaran yang disampaikan Muhammad SAW kepada mereka, sekalipun dengan bukti yang kuat dan tidak bertambah terbantahkan. Bahkan sebagian sudah beriman menjadi murtad karena sulit menerima apa yang diceritakan atau disampaikan Nabi Muhammad, sehingga wajar Allah mengatakan bahwa mereka adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Al-Isra Allah SWT berfirman, "Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas." Dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepada
atau ujian bagi manusia. Masyarakat namun demikian mereka beramai-ramai bertanya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakarlah yang sudah dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin wa hadirat rahmatin Allah SWT. Mudah-mudahan Nabi saya sampaikan ini insyaallah bermanfaat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya kelebihan mengira juga alamu tentu sejak lebih tidak minum belum cuman sudah ada minum dia tersadar dalam minum pak. Saya enak majuan uji itu tadi. Cuma yang jelas kursi biasa ada kursi ada di kursi. Kamu langsung kaki. Ya semuanya ada kursi di sini. Dan ada ketika panitia gitu, biasa ada majlis muda biasa. Sama-sama bendera di luar, ini tidak lagi nampak dengan saya tengok tahun ini agak manggai macam mana? Biasanya sudahkah kelihatan nampak bendera atau bumbu-bumbu atau ucapan-ucapan ini sudah ada di dalam masjid. Tahu kok agak manggai tengok. Jadi seperti Maulid kemarin alhamdulillah ini kayaknya agak-agak apa lagi saya. Mungkin tidak ada waktu sebabnya. Allah alam bisawab. Masyaallah hadirin rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri daripada apa yang disampaikan ini, mari kita sama-sama yaitu menjalankan ibadah salat lima waktu sehari semalam ini. Dan itu yang kita harus lebih perhatikan kalau ada anak-anak kita generasi kita penerus kita akan terus sholat lima waktu. Kalau tidak ini kalau disuai berjamaah wajib atau langkah-langkah yang terkait jam sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian kali kegiatan derajat. Begitu supaya ada dua mungkin saya kurang apa merah. Kalau main berjamaah 27 apalagi kalau subuh itu banyak sekali. Kata Nabi Muhammad SAW seperti kita mengerjakan sholat satu malam atau kita seperti mengerjakan ibadah satu malam kalau kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Apalagi sholat fajar, ya sholat fajar, rakaat fajar itu kata Rasulullah SAW khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu lebih baik daripada isi dunia dan seisinya. Di bagi Nabi tidak ada pentingnya dunia dan isinya dibandingkan dengan sholat sunat fajar. Sunat fajar artinya setelah orang azan subuh kita tegak susah di sunat fajri rakaat ini dari supaya sunat fajar rakaat kepada Allah Taala. Dan selanjutnya juga yang jelasnya hari kita berkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarga kita dan semua anak keluarga kita itu diselamatkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Sekarang ini sudah fitnah akhir zaman, sudah macam-macam perlakuan yang kita lihat baik itu di luar baik itu di dalam lingkungan kita sendiri. Apa yang disampaikan dari oleh Ustaz Husaini yaitu anak-anak itu akhlaknya sangat tinggi sekarang. Mereka belajar, mereka berpendidikan, ada pendidikan mereka akan sampai ke perguruan tinggi. Namun tidak ada bekas di dalam dada mereka. Kalau zaman dahulu apa disampaikan dari memang betul akhlak ada pokok ilmi adab atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Tidak banyaklah ilmu, tapi kita tidak ada akhlak, cuma saja ilmu yang terdapat. Lebih baik kita berilmu dan akhlak itu lebih baik. Tapi yang utama adalah akhlak. Kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka, saya sebutkan, jangan sampai merusak apa yang sudah dibangun oleh pemerintah itu. Bangunan yang sudah dibangun, ada posyandu, TK, PAUD, madrasah, kantor desa dan lain sebagainya sudah dicek, dijual-jualin, sudah dipasang kacau, dipecah. Nah itu kita sampai kepada anak itu, jangan main boleh, tapi jangan dirusak. Itu aja pesan, jangan kenangan anak kita, jangan pesan itu aja. Apabila kita pesan itu mereka akan berpikir,
membuat kita berpikir. Cakap setelah kita ini ada generasi kita yang akan yaitu meneruskan daripada itu. Tidak selamanya orang yang akan memimpin jadi kepala jemaat mereka akan meninggal. Termasuk saya, semua. Nah, siapa yang akan meneruskan anak itu? Kalau sudah rusak, kalau sudah roboh tempat-tempat yang sudah dibangun oleh pemerintah itu, yang akan datang memang tidak lagi bangunan, akhirnya pendidikan kita semakin kurang baik. Masih berkat ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kesempatan ini, marilah kita sama-sama menjaga semuanya. Dan juga pesan yaitu kita datanglah kalau memang ada yaitu sholat, kalau kita bersyukur berat, selayaknya di mana dua waktu dan yang subuh dengan maghrib. Sebenarnya kalau bisa ditambah, kalau mungkin kalau salah tidak jauh-jauh dari alam masjid dan juga mungkin yang wajib masjid. Jadi agar ada juga ada kabilah di desa di Kakak, Tarak, Lagar, Kabu yang juga Mbak Zaidah mungkin kesibukan merah. Nas Lagar dulu, saya Lagar dulu, dan itu mungkin. Ini akan menjadi PR bagi kami untuk berbicara dengan satu supaya untuk lima waktu tidak bisa saya guru asal bisa macam itu. Atau kita boleh atau teman kewajiban kami sebagai masyarakat dan juga pemerintah desa yang akan datang menjaga yang terbaik besok. Setelah semua kebahagiaan nanti besok. Masyarakat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir pesan saya, ketika sudah berbunyi jangan ada nafsu imam dengan bunyi orang kasih ngaji. Kalau orang imam kadang-kadang ada yang imam kadang-kadang kan bunyi masjid. Nah kalau imam jangan kat masjid, angkat semuanya pindah hilangkan. Beda. Kalau tidak langgar imam mengaji kasih ngaji dilanggar, pindah tak langgar, angkat. Nampaklah kita macam orang, hanya setiap saat hidup harus naik masjid. Betul. Paling-paling nanti hidup kan 15 menit, 10 menit, kata azabnya. Nah itu. Tidak bisa kalau sejam sebelum azan, mungkin ingat. Atau setengah jam sebelum azan mungkin ingat. Ini palinglah kita cuma 15 menit, 10 menit. Ya, apalagi macam Menteri Agama kita dulu. Akhirnya masuk apa yang dikasih tahu oleh Menteri Agama lain. Usaha pakai mic dalam aja lah. Bakalnya. Alhamdulillah hidup. Zalik. Nah inilah tanda-tanda yang saya sampaikan tadi. Kalau kurang agama, ada kurang orang yang di agama yang di PR, baik di pusat maupun di daerah, orang beragama, nah ini hancur lah gitu. Jelaslah gitu. Jelasnya para asatidz, para ustaz dan lain ulama-ulama itu yang garis lurus. Ulama-ulama yang membela kebenaran, membela daripada syariat Nabi Muhammad SAW itu, dan mendukung dan membela. Masyaallah hadir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan kita semuanya khususnya bagi pribadi saya sendiri. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya tadi yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, remaja, di masjid, baik yang lainnya. Saya mohon untuk dimaafkan. Yang salah itulah dari saya dewi, perkataan saya dewi. Yang benar itulah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.